Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang sholih dan sholihah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Iwan berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama Pak Ikhwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Ikhwan akan ajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Nah, ice breaking kali ini, Pak Ikhwan akan ajak anak-anak untuk tepuk tangan, yaitu tepuk berani. Siap ya? 1, 2, 3. Aku anak sholih. Aku harus berani. Berani berbuat baik. Anak sholih berani percaya diri. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Aku anak sholih. Aku harus berani. Berani berbuat baik. Anak sholih berani percaya diri. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi tepuk aku berani. Nah, Pak Iwan berharap dengan bertepuk aku berani, anak-anak semakin bertambah keberaniannya untuk berbuat baik. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, selanjutnya hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Pak Iwan akan ambilkan bukunya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, ini dia bukunya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mereview bab 8 tentang sikap berani. Oleh karena itu, simak baik-baik video dari Pak Ikhwan ya. Jangan lupa, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan hari ini kita akan mereview bab 8 tentang sikap berani. Berani untuk berbuat baik. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pembahasan yang pertama yaitu tentang kisah berani Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh merupakan penerus Nabi Hud alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Samud. Kaum Samud hidup dalam kemakmuran. Namun, kaum Samud terlena sehingga kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaum Samud untuk bersyukur dan kembali menyembah Allah. Tetapi mereka menolak dan justru menantang Nabi Saleh untuk membuktikan kenabiannya dengan disuruh mengeluarkan unta dari batu. Nabi Saleh alaihissalam lalu berdoa kepada Allah dan diberikan mukjizat dapat mengeluarkan unta betina dari batu. Meskipun Nabi Saleh alaihissalam berhasil, sebagian kaum Samud justru tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Unta betina tersebut akhirnya dimanfaatkan susunya oleh kaum Samud. Sampai pada akhirnya sebagian dari mereka membunuh unta tersebut dan menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam tetap sabar dan berusaha tetap mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk meninggalkan sebagian kaum Samud yang masih ingkar. Sampai pada akhirnya setelah Nabi Saleh alaihissalam pergi bersama pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab gempa bumi yang dahsyat kepada kaum Samud yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut adalah kisah berani Nabi Saleh dalam berdakwah kepada kaum Samud. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, itulah tadi kisah teladan tentang keberanian Nabi Saleh alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum Samud. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus memiliki sikap berani. Seperti halnya kisah Nabi Saleh alaihissalam, meskipun ia ditolak dalam berdakwah, ia tetap sabar dan berani melanjutkan dakwahnya agar kaum Samud kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya
kita sebagai muslim harus berani berbuat baik. Nah, salah satu sikap berani dalam berbuat baik di sekolah adalah sikap berani bertanya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, bertanyalah apabila dalam belajar ada yang belum dipahami. Karena dengan memberanikan diri untuk bertanya, kita akan mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari beberapa manfaat bertanya. Yang pertama, bertanya akan membangkitkan minat. Yang kedua, apabila kita bertanya dan mendapatkan jawaban, maka kita dapat menyerap informasi lebih dalam. Yang ketiga, bertanya dapat mengembangkan pemikiran. Yang keempat, selain mengembangkan pemikiran, bertanya juga dapat memusatkan pikiran kita pada terhadap suatu hal. Yang kelima, bertanya mampu mengembangkan kemampuan kritis seseorang. Dan yang keenam, bertanya sebagai bentuk mengekspresikan minat. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi video review bab 8 dari Pak Ikhwan. Nah, silahkan anak-anak selanjutnya belajar mandiri di rumah. Nah, anak-anak masih ingat nggak video review bab 8 kali ini yang membahas tentang sikap berani? Kita sebagai seorang muslim harus selalu berani untuk berbuat kebaikan. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, mungkin itu saja video dari Pak Ikhwan. Pak Ikhwan mohon pamit, tapi sebelumnya Pak Ikhwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga sholat 5 waktu, serta berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih sudah menyimak video dari Pak Ikhwan. Pak Ikhwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat.